Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed tadi malam memutuskan untuk menahan suku bunganya di level 0,25%. Dan setelah menggelar rapat selama 2 hari, The Fed kembali menunda penaikan suku bunganya. Otoritas Moneter Amerika Serikat ini menilai suku bunga 0,25% masih sejalan dengan target inflasi 2%. The Fed juga menilai kondisi pasar komoditas masih belum stabil. Sikap The Fed yang galau dalam menunda menaikkan bunga membuat kesal sebagian kalangan, entah itu pembuat kebijakan, bahkan para analis, termasuk Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution yang mendorong The Fed agar segera menaikkan bunga daripada ditahan-tahan. Kita tidak bilang sudah akan lebih baik. Kita mengatakan kalau itu buat kita, buat dunia, makin ditunda, gejolaknya makin lama. Sesederhana itu persoalannya. Dan kalau makin lama, kosnya makin banyak ditanggung oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, lebih betul, ya udah lakukan aja. Kenapa jadi? Banyak yang berpendapat bahwa merosotnya rupiah belakangan ini karena Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed yang akan menaikkan bunga tapi tidak jadi-jadi. Tapi apa hubungan suku bunga di The Fed di Amerika Serikat dengan ekonomi dan nilai tukar rupiah di Indonesia? Nah, berikut ini kira-kira penjelasan sederhananya. Ini adalah Amerika Serikat, negara dengan investor berkantong tebalnya, dan ini adalah Indonesia, negara dengan suku bunga acuan salah satu yang tertinggi di Asia, 7,5%. Suku bunga acuan yang tinggi membuat bunga alat untuk berutang seperti obligasi, surat utang, surat berharga, dan bunga deposito ikut tinggi. Suku bunga yang tinggi ini menjadi magnet bagi investor asing untuk memarkir dolarnya di Indonesia. Per Agustus lalu, aliran dana asing yang masuk ke Indonesia mencapai 64 triliun rupiah. Mereka beralih ke Indonesia karena suku bunga Bank Sentral The Fed sangat rendah, cuma 0,25%. Kalau Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed menaikkan suku bunga acuannya, maka bunga surat utang dan obligasi di Amerika Serikat juga ikut naik. Saat bunga naik, ditakutkan investor yang tadinya menanamkan uang mereka di Indonesia, sebagian akan kembali ke negara asalnya Amerika Serikat. Lalu jumlah 64 triliun rupiah dana asing akan terus berkurang dan kembali ke negara pemansam. Saat dolarnya investor asing keluar, persediaan dolar di Indonesia menipis. Padahal pengusaha Indonesia butuh dolar untuk bayar utang, untuk membeli barang dari luar negeri. Dan akhirnya berlaku hukum ekonomi. Persediaan dolar sedikit, tapi permintaan banyak. Nilai tukar dolar terhadap rupiah akan makin menguat, sementara rupiah semakin anjlok. Saat rupiah makin anjlok, harga setiap barang impor akan makin mahal. Sepatu, baju, tempe, tahu, daging, bensin, sampai mobil yang suku cadangnya masih impor, harganya akan naik. Selain harga mahal, perusahaan yang mengandalkan impor seperti maskapai penerbangan, operator telepon, dan pabrik lainnya akan ikut kolaps.